Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai TPS, kemampuan numerikal, mengenai aritmatika, di mana di sini akan dibahas mengenai perbandingan, rata-rata, sudut, dan jarak. Bersama Kak Siti, di sini kita akan bahas 5 soal, oke? Di sini khusus untuk kelas 9, kelas 12 yang akan menghadapi soal-soal UTBK. Yang pertama ini merupakan soal mengenai rata-rata. Dikatakan di soal bahwa rata-rata tinggi badan pegawai wanita di sebuah kantor 156 cm dan rata-rata tinggi pegawai laki-laki 172 cm. Rata-rata tinggi badan seluruh pegawai 167 cm. Maka persentase selisih banyaknya pegawai laki-laki dan pegawai perempuan terhadap jumlah seluruh pegawai adalah. Nah, di sini pertama kita misalkan. Oke, yang pertama kita misalkan untuk rata-rata seluruhnya, nilai rata-rata seluruh pegawai yaitu, oke, kita jawab ya. Kita jawab. Nah, untuk rata-rata tinggi seluruh pegawai kita buat di sini X gabungan ya. X gabungan. Di mana X gabungan itu nilainya 167 cm. Oke. Nah, selanjutnya untuk rata-rata tinggi pegawai wanita kita misalkan dengan X1 ya. X1-nya itu 156 cm. Nah, untuk sebagai lambangnya, kalau itu sebagai pegawai wanita, kita buat N1. N1 yaitu simbolnya P ya, untuk wanita. Atau kita buat, kalau dia untuk wanita disimbolkan dengan W. Selanjutnya, untuk rata-rata tinggi pegawai laki-laki kita buat di sini X2 yaitu 172 cm dan N2 disimbolkan dengan P ya, pria P. Nah, jadi untuk rumusnya bagaimana? Nah, jadi rumusnya untuk materi rata-rata yaitu X1 N1 ditambah X2 N2 sama dengan X gabungan, oke, X gabungan dikali dengan N1 ditambah N2. Nah, ini dia rumusnya untuk rata-rata. Nah, lalu tinggal kita masukkan saja nilainya. Oke. Jadi X1-nya berapa? 156, N1-nya yaitu W. Berarti 156 W ditambah X2-nya 172 dikali N2-nya P sama dengan X gabungannya tadi 167 ya. X gabungan atau rata-rata tinggi seluruh pegawai, baik itu dia laki-laki dan perempuan. Selanjutnya N1 yaitu W ditambah N2 B. Oke. Nah, lanjut. Selanjutnya ini tetap 156 W ditambah 172 P sama dengan, ini kita kalikan ke dalam. Oke, kita faktorkan, kita kalikan ke dalam. 167 dikali W maka dia 167 W ditambah 167 dikali P 167 P ya. Nah, sampai sini kita satukan yang sejenis, yang sama-sama W dan yang sama-sama P. Oke. Nah, kita lihat di sini P-nya. Maka di sini P yang
kiri. Maka 172P dikurang 167P. Ya. Nah, 172P dikurang 167P sama dengan yang ini 167W dikurang 156W. Oke, sampai sini paham ya? Nah, lalu kita kurangkan masing-masing. 172 dikurang 167. Oke, jadi hasilnya nah, selanjutnya kita satukan yang sejenis. Oke, kita kurangkan. Di sini ada 172P, maka yang P ini sebelah kanan kita pindahkan ke sebelah kiri, jadi negatif. Maka 172P dikurang 167P sama dengan yang ini, yang W-nya kita satuin. Yang sebelah kiri kita pindahkan ke sebelah kanan, jadi dikurang 167W dikurang 156W. Maka hasilnya ini 172P dikurang 167P, hasilnya 5P. 5P sama dengan 167W dikurang 156W, hasilnya 11W. Maka P per W sama dengan 11/5. Maka P berbanding W yaitu 11/5. Yaitu P banding W sama dengan 11/5. Oke. Nah, dari sini bisa kita buat bentuk persentasenya. Oke, gimana caranya? Yang ditanya persentase selisih banyak pegawai laki-laki dan pegawai perempuan terhadap jumlah seluruh pegawai. Jadi kita cari yang pertama untuk P. P nilainya kan 11, maka 11 per jumlah seluruhnya itu 167 dikali 100%, hasilnya 68,75%. Oke. Terus untuk yang wanitanya yang W, ini angkanya 5 kan? Maka 5 per 167 kali 100%. Hasilnya 31,25%. Jadi untuk selisihnya kita kurangkan. P dikurang W sama dengan 68,75% dikurang 31,25%. Hasilnya 37,5/5%. Oke. Ada jawabannya ya? Jawabannya cacing. Oke, nah, jadi harus kita cari dulu berapa nilai perbandingan antara rata-rata pegawai wanita dengan pegawai laki-lakinya. Dapat dia perbandingannya, maka langsung kita kalikan dengan bentuk persentase. Dapat persentase P dengan W, yaitu pria dan wanita, lalu kita kurangkan karena yang ditanya persentase selisih banyaknya pegawai laki-laki dan pegawai perempuan. Oke, pegawai laki-laki tadi persentasenya 68,75 dikurang pegawai perempuan yaitu W, ya 31,25. Jadi kalau dikurangin hasilnya 37,5%. Selisih persentase pegawai laki-laki dan pegawai perempuannya. Oke, untuk soal nomor 2. Nah, ini dikatakan bahwa diketahui jumlah n bilangan positif genap, ya. Diketahui jumlah n bilangan positif genap. Yang pertama adalah 306. Dari bilangan-bilangan genap positif tersebut, jumlah 5 bilangan terakhirnya adalah, nah, di sini dia ada beberapa sub bilangan-bilangan di mana rentang bilangan tersebut bilangan genap.
dikatakan bahwa di sini bilangan positif genap ya. Garis bawahi dengan kalimat bilangan positif genap. Kalau dia bilangan positif genap ya, jika dia bilangan positif genap, maka dia itu berawal dari angka 2. Maka di sini dia 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah sampai seterusnya mencapai suku ke N itu sama dengan 306 ya katanya ya. 306. Oke, jumlah seluruhnya itu 306. Jadi di sini untuk nilai A-nya atau selisihnya ya, selisih atau disimbolkan dengan A. Di sini kita materinya mengenai peluang ya, atau bisa juga dengan perbandingan juga berkaitan dan rata-rata. Selisih di sini dia A, di mana selisihnya itu 2 dan bedanya, oke, bedanya juga 2. Oke, bisa ya. Selisih dengan beda itu sama. Selisihnya dia 2, bedanya dari setiap suku bilangan itu 2. Nah, lanjut, kita pertama itu mencari suku ke N, lalu kita mencari jumlah banyaknya suku, lalu jumlah kelima suku terakhir. Nah, ada 3 tahap. Jadi yang pertama itu kita mencari suku ke N. Dimana untuk mencari suku ke N, ya, oke, di sini kakak ralat ya. Ini bukan selisih dikatakan. Suku pertama. Nah, di sini suku pertamanya 2. Oke, maaf ya. Nah, yang pertama kita cari suku ke N. Di mana rumusnya itu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Oke, ini rumusnya untuk mencari suku ke N. Jadi kita masukkan nilainya. A-nya tadi berapa? 2 ditambah N-nya tetap N dikurang 1, B-nya 2. Maka 2 ditambah, ini kita kalikan ke dalam, 2 dikali N, 2N, 2 dikali negatif 1, negatif 2. Maka ini habis ya, 2 kurang 2 berarti tinggal 2N. Jadi UN-nya yaitu 2N. Oke, nah sini selanjutnya untuk tahap kedua, menghitung banyaknya suku. Ada berapa banyak suku dari penjumlahan bilangan tersebut? Di mana rumusnya Sn per N per 2, Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Ya, Sn ini jumlah dari semua suku. Di sini diketahui 306. N per 2 dikali A, A-nya ini suku pertama yaitu kita dapat 2, ditambah UN-nya ini suku ke N-nya itu kita dapat 2N. Terus kita faktorkan. Jadi kita keluarkan angka 2-nya tinggal 2 dikali 1 tambah N. Ya, yang ini kan sama dengan seperti ini. 2 tambah 2N sama dengan 2 dikali 1 tambah N. 2 kali 1 2, 2 kali plus N sama dengan plus 2N. 2 dikali N, 2N. Ini bisa kita matikan, jadi tinggal 306 sama dengan N dikali 1 tambah N. Ya, jadi 306 sama dengan N kali 1N, N kali plus positif N kuadrat, N kali N kuadrat. Ya. Nah, jadi kita ubah ke dalam bentuk sistem persamaan fungsi kuadrat. Ya, seperti ini dia. Jadi N tambah N kuadrat. Yang lebih pertama itu dia N kuadrat, karena di syarat fungsi kuadrat, sistem fungsi kuadrat itu dia yang pertama yang ada pangkat 2-nya, yaitu suku A, suku B, dan suku C. Nah, yang ini konstantanya. 306 kita pindahkan ke kanan jadi negatif. Negatif 306 sama dengan 0. Nah, kita buat seperti ini faktorisasinya.
ini kan dia n kuadrat, jadi otomatis di sini ada n dikali n kali n kuadrat. Jadi 306. Nah, gimana caranya supaya dapat berapa kali berapa hasilnya 306? Oke, di sini kita dapat plus 18 kurang 17. Positif 18 dikali negatif 17, hasilnya negatif 306. Terus 18 dikurang 17 hasilnya 1, yaitu n. Ini pas ya. Nah, jadi kita dapat di sini nilai n-nya itu sama dengan negatif 18. Ingat ya, untuk syarat di fungsi kuadrat kalau di sini dia positif berarti menjadi negatif untuk hasil nilai n-nya. Atau atau n sama dengan 17 ya. Di sini dia negatif menjadi positif. Nah, dari kedua jumlah n ini kan tadi di sini digarisbawahi merupakan bilangan positif genap. Jadi tidak mungkin dia jumlahnya itu negatif 18. Otomatis jumlah sukunya itu 17 ya. Ada 17 suku bilangan di mana jumlahnya 306. Jadi untuk bilangan terakhir dari angka 17 yaitu U17, U16, U15, U14 dan U13. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia 5 suku bilangan terakhir ya, dari U13 sampai U17. Jadi ditanya berapa jumlah 5 suku bilangan terakhir ini. Nah, jadi untuk rumusnya itu kita gunakan. Nah, untuk tahap ketiga, jumlah 5 jumlah 5 suku bilangan positif genap yang terakhir. Nah, jadi rumusnya itu Sn sama dengan n per 2 dikali, di sini kita jumlahkan U13 dengan U17. Maka U13 ditambah U17. Nah, jadi sama dengan n per 2. N per 2. Nah, ingat ya, untuk n-nya ini kan dia 5 suku bilangan genap terakhir, berarti nilai n-nya itu 5. Maka 5 per 2 dikali. Nah, untuk U13 nilainya itu kita menggunakan rumus suku ke n. Kita gunakan rumus suku ke n. Biar keluar. Sn sama dengan n per 2 dikali U13 tambah U17. Nah, untuk mencari nilai U13-nya kita menggunakan rumus suku ke n. Un sama dengan, maka di sini Un n-nya ke-13 ya, suku ke-13 sama dengan, atau dibuat aja rumusnya, Un sama dengan A ditambah n kurang 1 dikali B. Nah, di sini yang pertama kita mau cari U ke-13, maka U13 sama dengan A ditambah n-nya 13 dikurang 1 dikali B. Di sini nilai A dan B-nya tidak kita buat dulu ya. Kita hanya fokus ke jenis bilangan ke-13. Maka sama dengan A ditambah 13 kurang 1, 12 dikali B. Ini dia nilai untuk U13. Selanjutnya untuk yang ke-17 itu A tambah 17 kurang 1 kali B. Maka A tambah 16 dikali B. Dan nah, nilai ini kita masukkan ke rumus ini tadi. Maka Sn sama dengan n-nya tadi 5 per 2 dikali A tambah 12B tambah A tambah 16B. Nah,
Oke. Oke. Kita jumlahkan suku yang sejenis. Suku A tambah A, 2A. 12B tambah 16B yaitu 28B. Ya. Nah, di sini kita masukkan nilai A dan nilai B-nya. 5/2, 2 dikali 2, nilai A-nya tadi 2, ditambah 28 dikali 2. Nilai B-nya juga 2 ya, beda. Nah, jadi 5/2 dikali 4 tambah 28 kali 2, 56. Oke. Jadi 5/2 dikali 6, 60. Bisa ya? Maka ini habis 60 bagi 2, 30. Maka 5 kali 30 hasilnya 150. Oke. Jadi jawabannya dodol. Oke, 150. Oke. Nah, untuk soal selanjutnya di sini dikatakan bahwa jalan sepanjang 56 meter akan ditanami pohon di sebelah kanan dan kiri ya. Jalan sepanjang 56 meter akan ditanami pohon di sebelah kanan dan kiri dengan jarak setiap pohonnya itu 1,75 meter. Ya, ini maksudnya jarak antara pohonnya, pohon satu dengan pohon yang lainnya. Itu jaraknya 1,75 meter. Berapa batang jumlah pohon yang diperlukan? Nah, berapa batang jumlah pohon yang diperlukan? Oke, di sini ada sebuah jalan. Oke, kakak jelaskan ada sebuah jalan panjangnya 56 meter, di mana akan ditanami pohon yang mana jarak setiap pohonnya itu 1,75 meter. Setiap pohonnya itu jaraknya 1,75 meter. Jadi, berapa batang pohon yang bisa ditanami? Nah, untuk jawabnya itu cara cepatnya. Logikanya dia panjangnya 56 meter, akan ditanami pohon dengan jarak 1,75 meter. Jadi untuk mengetahui berapa batang pohon yang bisa ditanam, maka 56 meter kita bagi dengan 1,75 meter, maka hasilnya 32. Maka banyak pohon yang bisa ditanami yaitu 32 batang. Oke, maka jawabannya A ya. Nah, untuk selanjutnya, Pak Adi memiliki 4 orang anak, masing-masing anak Pak Adi berusia X tambah 2 tahun, 5X tahun, 3X tambah 4 tahun, dan 2X tambah 3 tahun. Jika rata-rata usia keempat anak Pak Adi adalah 16, maka usia anak kedua Pak Adi adalah, nah, oke, untuk anak yang pertama, anak ke-1 itu dia umurnya X tambah 2 tahun ya. Terus anak ketiga, anak kedua itu 5X tahun. Anak ketiga itu 3X tambah 4 tahun. Oke. Dan yang terakhir anak keempat itu 2X tambah 3 tahun. Jadi untuk mencari nilai X-nya, nah di sini kan yang ditanya itu berapa usia anak yang kedua. Nah, untuk mencari nilai usia anak kedua, kita cari dulu berapa nilai X-nya. Supaya bisa kita substitusikan, dapatlah dia usia anak kedua. Caranya gimana? Kita jumlahkan semua umur dari setiap anak, kita bagi dengan banyak anak, dikali atau sama dengan jumlah rata-rata setiap keempat anak tersebut. Jadi X tambah 2 ditambah 5X ditambah 3X tambah 4 ditambah 2X tambah 3 dibagi dengan 4 sama dengan jumlah rata-ratanya itu 16.
Oke, nah selanjutnya kita jumlahkan setiap variabel. Variabel X-nya kita jumlahkan dan konstantanya juga kita jumlahkan. Jadi X tambah 5X 6X tambah 3X 9X tambah 2X yaitu 11X. Oke, selanjutnya yang konstantanya 2 tambah 4 6 tambah 3 9 per 4 sama dengan 16. Oke. Lalu 11X tambah 9 sama dengan kalikan 16 kali 4. 16 kali 4 64. Oke. Maka 11X sama dengan 64 dikurang 9. 9 yang luas kiri kita pindahkan ke kanan jadi negatif. Maka 11X sama dengan 55. Maka X sama dengan 55 dibagi 11. Maka nilai X sama dengan 5. Dapat kita nilai X-nya. Jadi bisa kita masukkan untuk anak kedua. Yang ditanyakan berapa usia anak kedua. Maka usia anak kedua. Anak kedua tadi 5X. Maka sama dengan 5 dikali nilai X-nya 5. Maka 25 tahun. Maka usia anak kedua yaitu 25 tahun. Oke, jawabannya entok. Oke, sekian dari penjelasan kakak mengenai aritmatika. Semoga bermanfaat buat adik-adik semuanya dan semangat dalam mengerjakan soal UTBK. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Master Ilmi, manjada wajada.